harga emas tiba-tiba anjlok, padahal baru aja mencapai rekor tertinggi. Sekarang malah terjun bebas. Sebenarnya ada apa sih? Dan yang lebih penting, apa artinya ini buat investasi Anda? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Assalamualaikum, selamat datang di Literasi Ngopi. Tempat kita ngopi santai sambil nambah wawasan. Yuk kita mulai obrolan hari ini. Coba kita lihat angkanya. Setelah tahun 2025 yang luar biasa, harga emas sempat tembus di atas 3 juta rupiah per gram, tapi lihat sekarang, di bulan Maret harganya terkoreksi cukup dalam. Nah, kita perlu tahu nih, kenapa bisa begini? Aneh kan? Logikanya, kalau dunia lagi nggak menentu, emas sebagai aset safe haven atau aset aman harusnya malah naik. Tapi ini kok malah turun? Pasti ada sesuatu yang kuat banget yang menekan harganya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu dari kacamata ekonomi. Ternyata ada dua kekuatan besar yang lagi jadi angin sakal buat emas. Kunci utamanya ada di sini. Kita harus ingat, emas itu aset yang nggak menghasilkan bunga atau dividen. Jadi dia nggak kasih kita pendapatan pasif. Keuntungannya murni dari kenaikan harganya aja. Nah, karena sifatnya ini, emas jadi sensitif banget sama yang namanya suku bunga. Nah, ini dia perbandingannya. Gampangnya gini, kalau suku bunga lagi tinggi, orang-orang bakal mikir, wah mending taruh uang di deposito atau obligasi, bunganya jelas. Akibatnya, emas jadi kurang dilirik. Sebaliknya, kalau suku bunga rendah, baru deh emas jadi primadona lagi. Dan ternyata bukan cuma satu faktor. Saat ini ada badai sempurna yang lagi menekan emas. Dolar Amerika lagi kuat-kuatnya, ekspektasi suku bunga bakal tetap tinggi, dan yang unik, harga minyak dunia yang meroket justru bikin orang khawatir inflasi makin parah, yang artinya suku bunga bisa makin tinggi lagi. Jadi bisa dibilang emas lagi dikeroyok dari berbagai sisi. Oke, itu tadi dari sisi ekonomi ya. Sekarang kita geser ke faktor geopolitik. Di sini ada paradoks yang menarik banget, karena reaksi pasar terhadap konflik di Timur Tengah itu jujur di luar dugaan. Jadi begini, di saat pasar panik luar biasa, para investor besar yang butuh uang tunai secepatnya, mereka nggak akan jual aset yang lagi rugi. Justru sebaliknya, mereka akan menjual aset yang paling gampang dicairkan dan kebetulan lagi untung. Dan tebak apa? Ya, belakangan ini aset itu adalah emas. Para analis pasar menyebut fenomena ini paradoks likuiditas. Intinya, dalam krisis, investor terpaksa menjual jagoan portofolio mereka untuk menambal kerugian di tempat lain. Nah, tindakan inilah yang secara tak terduga justru menekan harga emas. Dan ini bukan cuma teori loh, ada contoh nyatanya. Coba lihat Turki. Bank sentral mereka, yang kita tahu adalah salah satu pembeli emas terbesar di dunia, tiba-tiba berbalik arah jadi penjual emas dalam jumlah masif. Kenapa mereka jual? Pertama, mereka butuh uang tunai, butuh mata uang asing secepatnya untuk mengatasi krisis. Kedua, untuk menstabilkan mata uang mereka sendiri, lira. Dan dampaknya ke pasar, dahsyat. Penjualan mereka itu lebih besar dari gabungan total penjualan semua ETF emas global. Pasar kaget, dan harga emas pun terseret turun. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting, melihat semua ini, terus kita sebagai investor harus bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Hal pertama dan yang paling utama, jangan panik. Hindari jebakan-jebakan psikologis ini. Jangan jual cuma karena takut, jangan ikut-ikutan orang lain tanpa riset, dan jangan biarkan rasa takut rugi mendikte keputusan investasi Anda. Ingat, pasar yang bergejolak itu ujian strategi, bukan emosi. Untuk menghadapi situasi seperti ini, ada dua strategi utama. Buat kebanyakan orang, strategi dollar cost averaging atau gampangnya nabung rutin itu pilihan yang paling bijak. Anda investasi dengan jumlah yang sama secara berkala, jadi Anda nggak perlu pusing menebak kapan harga terendah. Ini cara disiplin untuk terus membangun posisi di emas. Momen penurunan harga ini juga waktu yang tepat buat check up portofolio Anda. Coba deh lihat, apakah alokasi emas Anda saat ini sudah sesuai dengan profil risiko Anda? Apakah Anda tipe konservatif, moderat, atau agresif? Pastikan strategi Anda masih sejalan dengan tujuan jangka panjang Anda. Oke, kita udah bahas tekanan jangka pendeknya. Sekarang mari kita coba zoom out dan lihat gambaran besarnya. Ada satu faktor fundamental yang bisa jadi akan mengubah segalanya. Ini jujur ya, data yang sangat mencengangkan. Selama 2 tahun terakhir,
Penemuan tambang emas besar yang baru itu jumlahnya 0. Betul, 0 besar. Artinya apa? Pasokan emas baru makin sulit ditemukan, sementara permintaan terus ada. Kita mengonsumsi emas lebih cepat daripada kita menemukannya. Nah, fakta tadi seolah membingkai ulang seluruh situasi ini kan? Di satu sisi, jangka pendeknya memang penuh tekanan ekonomi dan geopolitik. Tapi di sisi lain, cerita jangka panjangnya adalah tentang kelangkaan. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar, jangan-jangan penurunan harga saat ini justru adalah sebuah peluang emas yang terselubung untuk jangka panjang? Sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak.